Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pengajian Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk meneruskan kajian-kajian kita. Untuk pekan 1 dan pekan ketiga ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan sholat. Jadi tadabbur bacaan sholat dari mulai wudhu, kemudian sholatnya bagaimana, dan pekan yang kedua dan 4 insya Allah kita akan membahas tentang kitab hikam. Ini pekan ketiga ya. Pekan ketiga kita akan membahas dari tadabbur bacaan-bacaan sholat kita. Yang terakhir sudah sampai halaman berapa, Bu? Bacaan sholat. Wudhu ya? Masih wudhu. Gimana, Bu? 21 nggih. Oh, 21 nggih. Nggih. Sekarang ini yang tayamum nggih. Halaman 2. Atau sunah-sunah mandi. Nggih. Monggo biar kita interaktif, mungkin dibaca dulu yang halaman 22 yang fardunya mandi. Monggo dibaca dulu, Umi mungkin. Dibaca dulu, monggo. Yang halaman 22 dari fardu mandi. Fardu mandi, lihat bersama dengan ulang-ulang mengulang itu. Li rafa'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Hadas besar fardu karena Allah. Yang kedua, terus enggak sunnah mandi. Kita bahas dulu untuk yang fardunya mandi. Jadi yang namanya fardu itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ini namanya fardu. Yang pertama apa? Niat. Kita harus niat untuk melakukan aktivitas ibadah. Mandi besar ini bagian dari ibadah. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah aku perintahkan untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan niat ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dan akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya.
Jadi kita mandi, kadang mandi karena kotor, kadang mandi karena pengen mendinginkan badan, atau mandi karena ya mandi saja begitu. Ada mandi yang sifatnya sebagai ibadah. Makanya kemudian harus dibedakan mandi biasa, mandi karena dingin, mandi karena pengen mendinginkan badan, mandi karena kotor. Nah, bedanya apa mandi-mandi itu semua? Bedanya ada pada niat. Nah, makanya kemudian kita ketika punya hadas besar harus niatkan untuk mandi besar. Niatnya bagaimana? Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Nah, ini niat sebetulnya dahsyat. Dahsyatnya itu dengan satu lafal ini, kalau kita bisa bahasa Arab ya dengan bahasa Arabnya, kalau tidak ya dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Ya Allah, saya niat menghilangkan hadas besar fardu karena Allah atau wajib karena Allah. Nah, niat inilah yang menjadi awal dari fardunya wudu. Seperti juga fardu-fardu di dalam kita melakukan ibadah yang lain. Misalnya wudu juga harus niat. Sholat juga harus niat. Puasa harus niat. Makanya niat ini tidak boleh lepas ketika kita mau melaksanakan mandi besar. Nah, untuk tambahan sedikit, mandi besar itu dilakukan kapan saja. Dilakukan ketika apa saja. Kita terkena status sebagai orang yang punya hadas besar, itu yang bagaimana? Nah, ini nanti kita bahas di dalam yang bab yang C dan yang D itu. Nanti ada sebab-sebab kita itu terkena status hukum sebagai orang yang punya hadas besar. Kemudian yang kedua, fardunya mandi itu adalah menyiramkan seluruh badan dengan air. Jadi meratakan semua badan kita dengan air, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu bedanya. Jadi meratakan itu tidak harus dengan sabun atau dengan sampoan, nggak harus. Yang penting prinsipnya mandi besar itu adalah meratakan air ke semua anggota tubuh kita. Yang zohir itu artinya yang tampak atau potensi tampak. Jadi yang zohir misalnya ada kita punya lempitan-lempitan kulit, atau ada kutil yang besar, atau ada yang rambut itu yang mungkin rambutnya berurai banyak, maka harus kemudian air itu sampai ke kulit kita. Makanya ketika misalnya ibu-ibu yang mandi besar, rambutnya panjang itu ya harus sampai kepada kulit kita. Kemudian sampai kepada bagian-bagian yang potensi zohirnya itu ada. Misalnya apa? Di belakang kuku kita. Nah, kuku kalau kita panjang itu kan potensinya tertutup dengan air tidak masuk. Atau di lempitan-lempitan yang lain yang sifatnya zohir. Zohir itu apa? Zohir yang ketika mata telanjang itu bisa melihat. Zohir yang ketika mata telanjang itu bisa melihat. Itu namanya zohir. Yang ketiga adalah fardunya mandi dengan menghilangkan najis. Kalau kita punya najis itu maka kemudian wajib dihilangkan dulu. Jadi wajib dihilangkan dulu, kemudian kita baru menyiramkan semua anggota tubuh kita bilma'i dengan air. Ini yang fardunya mandi. Jadi ada 3, 1 niat, yang kedua adalah menyiramkan semua tubuh kita dengan air, yang ketiga adalah menghilangkan najis. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi. Jadi kalau ada fardu, ini ada sunnah. Sunnah itu bisa ditinggal dan tidak mengurangi daripada bobot sahnya mandi. Tapi kalau yang fardu itu sekali ditinggal, misalnya niat,
lupa nggak niat, itu berarti mandinya harus diulangi. Karena apa? Mandinya tidak sah. Atau mungkin ada bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan air, itu berarti artinya apa? Mandinya belum sah. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Kalau sunnahnya mandi, ini kadang orang mendahulukan atau ngejar sunnah, tapi yang prinsip yang wajib ini bisa-bisa kadang terlewatkan. Makanya jangan tertukar. Yang wajib harus betul-betul dijaga. Nah, yang sunnah kalau bisa kita juga ikut jaga. Yang sunnah itu apa? Satu, mendahulukan membasuh segala kotoran dari najis seluruh tubuh kita. Jadi yang pertama sebelum mandi, pastikan dulu sudah tidak ada najis di dalam tubuh kita. Yang kedua, mendahulukan mengambil air wudhu. Jadi sebelum kita mandi, Bu, itu wudhu dulu. Ya, wudhu dulu. Wudhu, setelah mandi itu enggak wudhu lagi langsung sholat enggak apa-apa. Jadi pakai niat tetap. Jadi wudhunya liraf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi pertama urutan-urutannya menghilangkan najis, setelah itu kemudian wudhu. Jangan kadang-kadang wudhunya setelah mandi besar. Nah, itu sebetulnya yang sunnah itu wudhu dulu, baru setelah wudhu kita kemudian menyiramkan semua anggota tubuh itu dengan air. Ini sunnahnya. Kenapa? Karena tadi ada urutan-urutan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mau mandi besar, wudhu dulu, wudhu urutan. Nah, Ustadz, gimana kalau misalnya kan habis mandi, kemudian kita kadang-kadang melakukan aktivitas yang membatalkan wudhu, misalnya apa? Memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu kan membatalkan wudhu. Maka ketika kita kemudian habis mandi melakukan aktivitas yang membatalkan wudhu, ya otomatis kita harus wudhu lagi. Tapi kalau kita habis mandi sudah selesai, kita handukkan, tidak ada hal yang membatalkan wudhu, maka habis mandi langsung sholat bisa. Karena apa? Karena hadas besar dan hadas kecilnya sudah hilang. Itu di dalam urutan-urutan. Kemudian yang kedua, sunnahnya mandi adalah mendahulukan mengambil air wudhu sebelum mandi disunnahkan wudhu terlebih dahulu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berdiri. Nah, ini cara mandinya Rasulullah SAW itu dengan cara berdiri. Jadi bukan misalnya kalau sekarang kan mungkin ada dengan duduk, di bed up dan lain sebagainya. Nah, ini cara mandinya Rasulullah SAW itu justru dengan berdiri. Berdiri misalnya dengan gayung atau dengan shower dan lain sebagainya. Jadi sunnahnya adalah berdiri. Yang keempat adalah menghadap kiblat sewaktu mandi, mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Nah, ini yang disukai oleh Rasulullah. Rasul itu dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang baik itu apa saja, itu pasti mendahulukan perkara yang kanan. Jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah, apapun bentuk kebaikan itu hendaknya dimulai dari bagian yang kanan. Kita makan dengan tangan kanan, kita memberi dengan tangan kanan. Bahkan ketika kita sholat pun misalnya takbir Allahu Akbar, itu meletakkan tangannya itu kanan dulu dan kanan di atas dari tangan kiri. Artinya apa? Nabi itu terhadap hal-hal yang baik itu mendorong melakukannya dengan tangan kanan. Termasuk aktivitas baik harian. Misalnya kita nulis, itu nulisnya dengan tangan kanan. Bahkan Nabi itu nulisnya dari bagian kanan dulu. Makanya tulisan Arab itu kan nulisnya dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Ini saking ngambil dan berkahnya bagian kanan. Makanya kita dulu punya guru-guru kita, kalau
di madrasah, di pesantren, meskipun yang ditulis itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu nulisnya dengan Arab, namanya Arab pegon dari kanan dulu. Karena apa? Bagian kanan itu yang berkah. Ini yang dicontohkan dan merupakan sunnah. Hanya kalau kita ini misalnya belum bisa nulis Arab, itu didorong kita latihan nulis hijaiyah. Jadi nulis dengan Arab, tulisannya Indonesia nggak apa-apa. Misalnya saya pergi, tapi nulisnya pakai Arab. Itu namanya Arab pegon. Itu Nabi SAW mengajarkan sampai segitu. Jadi dalam hal-hal yang kecil, harian, hal-hal yang biasa saja, itu didorong dengan perkara kanan dulu. Apalagi ini masalah ibadah. Masalah wudhu, masalah mandi, itu kan masalah yang ibadah. Nabi tidak pernah masalah yang baik, ibadah itu dilakukan dengan tangan kiri atau mendahulukan bagian kiri. Makanya mandi itu disunnahkan adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita punya rumah, itu mendesain rumahnya itu showernya sebelah barat kalau kita. Jadi kalau mandi itu gampang menghadap ke arah barat. Atau kalau showernya sudah kadung di sebelah selatan, ya kita mandinya menghadap ke arah barat. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya seperti ke WC atau buang, apakah itu misalnya sudah kadung kita rumahnya, toiletnya itu menghadap ke arah kiblat misalnya, karena mungkin pas waktu bangun arsiteknya itu nggak terlalu memperhatikan. Nah, bagaimana dalam kitab-kitab fikih itu, kalau kita itu dalam satu ruangan yang tertutup, itu masih tidak apa. Tapi seyogianya memang dari awal itu sudah didesain, jangan sampai kita buang hajat, baik besar maupun kecil, itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu yang bagusnya. Tapi kalaupun misalnya sudah kadung kita misalnya desainnya mungkin dulu begitu, kita nggak terlalu mengontrol, asal itu dalam satu ruangan tertutup, itu tidak mengapa. Hadis yang melarang kita buang air besar dan buang air kecil yang menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat itu adalah larangan yang dilakukan ketika orang buang hajatnya itu di tempat terbuka. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah itu kan belum ada toilet seperti sekarang. Jadi tempatnya masih oro-oro terbuka. Jadi padang, sehingga apa? Itu ada larangan dari Rasulullah, ketika buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau mandi ini justru sunnahnya itu menghadap ke arah kiblat, karena ini bagian dari ibadah. Kemudian yang kelima, sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustadz, gimana membaca bismillahnya? Apakah ketika mau mandi atau ketika mau masuk kamar kecil? Karena di dalam kamar mandi atau tempat buang hajat kita tidak boleh melafalkan kalimat Allah atau kalimat thayyibah. Maka di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama, baca bismillahnya itu sebelum kita masuk kamar mandi. Atau kalau kita sudah kadung masuk kamar mandi, baca bismillahnya tidak usah dilafadzkan, tapi cukup di dalam hati. Itu. Jadi cukup di dalam hati bismillahnya, kemudian kita baru menyiramkan anggota tubuh kita dengan air. Itu bismillah di dalam permulaan mandi. Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah sebelum masuk kamar mandi, kita sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau ketika kita misalnya lupa masuk mengucapkan bismillah, baca bismillahnya di dalam hati. Kemudian yang keenam adalah menggosok seluruh badan dengan teliti sampai 3 kali.
Nah, 3 kali ini salasa marot ini memang disunahkan oleh Rasulullah supaya apa? Memastikan bahwa seluruh tubuh itu terkena atau tersiram dengan air. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh dengan meneliti itu termasuk di dalamnya adalah ketika kita memahaminya misalnya dengan sabun. Karena apa? Dengan sabun itu kemudian jadi keset. Jadi air itu sampai meresap, sampai menempel ke kulit kita. Karena biasanya kalau tanpa sabun misalnya, kita habis terkena minyak, atau terkena oli, atau terkena make up dan lain sebagainya. Itu kan kalau hanya disiram dengan air kadang-kadang kalis. Kalau kalis itu berarti airnya tidak sampai kepada kulit kita. Nah, makanya kemudian di dalam bahasa kita, guru-guru kita biasanya ngajarnya itu dengan sabun, dengan sampo. Padahal itu bukan bagian dari yang difardukan atau disunahkan. Itu hanya membantu supaya tadi memastikan air itu sampai kepada kulit kita. Makanya kita sampoan, kita sabunan. Padahal tidak harus dengan sampo, tidak harus dengan sabun. Nah, kalau kita yang biasa mungkin tidak terkena minyak, tidak terkena make up, tidak terkena oli dan lain sebagainya, ya cukup dengan tamlaul bilma. Jadi meratakan air itu dengan air itu sudah cukup sebagai fardunya mandi kita. Kemudian dilakukan 3 kali, jadi memastikan. Yang ketujuh adalah membaca doa sebagaimana doa sesudah wudhu. Ini doa sesudah wudhu kita sudah hafal, sudah kita pelajari di halaman yang 21. Yaitu kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu diantara doa setelah mandi. Jadi seperti doanya habis wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada sekutu bagimu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduh, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Ini sebuah penyaksian, ini dilakukan terus-menerus supaya apa? Supaya Islam kita itu terkawal sampai dengan akhir hayat kita. Karena apa? Syahadat itu bisa jadi menjadi rusak. Makanya kemudian tajdidus syahadah, memperbarui terus syahadat. Habis mandi syahadat, habis wudu syahadat, dalam sholat syahadat. Jadi syahadat itu terus menerus berulang-ulang. Penguat hati kita, penguat pikiran kita. Nah, ini diantara sirriyahnya kenapa sih syahadat itu kok diulang-ulang. Karena tadi potensi syahadat, penyaksian kita, persaksian kepada Allah, persaksian kepada Rasulullah, kadang-kadang bisa rusak dengan lisan kita, bisa rusak dengan perbuatan kita. Jadi misal kita bohong, kita tarkus sholat, itu merusak daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun tidak batal, tapi itu bisa merusak. Makanya kemudian di setiap apapun ibadah kita ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengunci amal ibadah kita supaya amal itu adalah amalan-amalan surga. Kalau amalan itu tidak dikunci dengan la ilaha illallah, itu tidak akan
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Kita sedekah atau kita berbuat baik. Tapi sebelum berbuat baik, itu sebetulnya syahadat kita lagi rusak. Syahadat kita lagi rusak. Karena misalnya mengucapkan sesuatu apa, atau kemudian dengan perbuatan kita seperti seolah-olah mendustakan Allah. Misal kita itu mengambil haknya orang lain. Itu kan sama saja kemudian menghilangkan sifat Allah yang maha melihat. Seolah-olah Allah nggak melihat. Sehingga kita nyaman saja mengambil haknya orang lain. Itu sebetulnya syahadat kita dalam keadaan rusak. Ketika kita bersedekah atau beramal soleh, sementara kita itu dalam keadaan waktu yang rusaknya syahadat, maka sedekah kita boleh jadi ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan tidak diterima. Jadi kan ada rentang waktu. Makanya setiap kali kemudian kita sholat, habis sholat kita berbuat baik, itu sebetulnya perbuatan sholat kita itu mengesahkan ibadah-ibadah setelahnya. Karena tadi ibadah sholat kita ada syahadat, wudu kita ada syahadat, maka amalan baik setelah syahadat itu secara otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang non-muslim itu meskipun dia berbuat baik, secara sosialnya dia itu mungkin care dengan kita atau suka membantu, kenapa tidak dianggap kebaikannya itu diberikan pahala? Karena mereka tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena mereka tidak ada syahadat. Nah, ini yang kemudian menjadikan pembeda. Makanya bedanya kita dengan non-muslim adalah kita itu bersyahadat sementara mereka tidak bersyahadat. Nah, ini yang menjadi penting. Maka alhamdulillah kita diberikan syariat oleh Allah. Syariatnya setiap apapun ada syahadat. Jadi mandi saja disyariatkan ada syahadat. Kemudian wudu ada syahadat. Oke, monggo.